Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kembali lagi berjumpa dengan saya Suwanto dari SMA Negeri 1 Adiluih Kabupaten Pringsewu untuk membuat resume modul 3 berkenaan dengan literasi digital sebagai tugas dari keikutsertaan kami dalam mengikuti BIMTEK Guru Informatika tahun 2024. Seperti modul-modul terdahulu, ada beberapa hal yang akan resume terkait dengan modul 3, yaitu pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri. Modul 3 mencakup apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh, kemudian bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran yang dilakukan, kemudian hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran, dan hal apa saja yang diperlukan untuk diperbaiki terkait dengan proses belajar atau pembelajaran. Apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh setelah membaca modul ini? Pemahaman tentang literasi digital yang saat ini hampir seluruh aktivitas kegiatan manusia tidak bisa lepas dari serba digital, dan saya juga menemukan elemen literasi digital pada mata pelajaran informatika, yaitu menganalisis dan memberikan solusi atas persoalan dalam konteks literasi digital dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran yang dilakukan? Emosi yang saya rasakan yaitu saya sangat senang dengan adanya materi literasi digital. Selain di materi informatika sebelumnya tidak ada elemen ini, tetapi ini juga merupakan sebuah wawasan baru di era teknologi seperti sekarang ini. Bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran yang dilakukan? Emosi yang saya rasakan yaitu saya sangat senang. Hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran? Dalam modul ini, materi yang diberikan sudah sangat lengkap dan banyak, serta ada hal baru bagi saya, sehingga lebih banyak informasi baru yang saya dapatkan dari modul ini. Hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran? Dalam modul ini, materi yang diberikan sudah sangat lengkap dan banyak, serta ada hal baru bagi saya, sehingga berikutnya apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar atau pembelajaran. Literasi digital dalam mata pelajaran informatika didasarkan sebagai kecakapan bermedia digital, berperilaku etis dan berbudaya di dunia digital, kemampuan menjaga keamanan diri dan lingkungan, serta kenyamanan dan keseimbangan hidup di dunia nyata sekaligus di dunia maya. Dalam hal ini, agar disediakan sumber-sumber yang terpercaya dalam video-video pembelajaran. Selanjutnya di poin yang kedua, analisis implementasi modul 3 dalam konteks guru informatika itu mencakup apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi yang lebih jauh, apa wawasan atau insight baru dari materi yang dipelajari, apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika, dan apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan. Kita mulai dari poin pertama, apa pernyataan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh. Dalam praktiknya di lapangan, apakah peserta didik mampu menerapkan literasi digital sehingga bisa menumbuhkan pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan potensi diri bagi peserta didik? Pada poin kedua, apa wawasan atau insight baru dari materi yang dipelajari? Ada dua hal yang bisa saya simpulkan. Yang pertama yaitu elemen literasi digital pada mata pelajaran informatika, menganalisis dan memberikan solusi atas persoalan dalam konteks literasi digital dengan pedagogik yang tepat. Kemudian yang kedua, pemahaman terkait etika dalam dunia digital dan keamanan informasi digital sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Berikutnya, apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? Ada dua hal di sini. Yang pertama, penerapan etika dalam dunia digital. Literasi digital dan keamanan informasi sebagai salah satu cara agar tidak menyebarkan berita hoax dengan cara menelaah dan mencari kebenaran setiap informasi yang dibaca atau ditemukan. Kemudian yang kedua, pendidik atau guru itu wajib memberikan informasi, salah satunya adalah tentang literasi digital pada mata pelajaran informatika.
Berikutnya, apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? Ada dua hal di sini. Yang pertama, poin berikutnya adalah apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan. Yang pertama, mencari bersama-sama dengan peserta didik terkait dengan website dan konten-konten digital yang menyebarkan hoax, sehingga informasi-informasi yang kita bisa terima dan kita bagikan itu adalah informasi yang benar. Kemudian yang kedua, pendidik atau guru mengupgrade dan mengupdate dirinya dengan cara sering melakukan browse, sharing, dan berbagi tentang literasi digital pada mata pelajaran informatika. Poin berikutnya adalah di poin ketiga terkait dengan keterhubungan topik yang dipelajari dengan pengalaman di masa lalu, kemudian penerapan di masa mendatang, kemudian konsep atau praktik baik yang dilakukan bisa dari modul lain atau dari sumber lain di luar bahan ajar, kemudian konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah apa saja. Kita lanjutkan di next tab berikutnya. Pengalaman di masa lalu dalam mencari bahan pembelajaran di literasi digital pada mata pelajaran informatika, saya hanya mencari informasi itu hanya sebatas pada sumber-sumber tertentu, sehingga saya hanya mendapatkan informasi yang terbatas. Untuk penerapan di masa mendatang, di masa yang akan datang itu saya akan betul-betul memanfaatkan seluruh elemen literasi digital pada mata pelajaran informatika, dari mulai menganalisis dan memberikan solusi atas persoalan dalam konteks literasi digital, dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan lainnya, dengan tetap memperhatikan kevalidan dan kebenarannya. Untuk selanjutnya, konsep atau praktik baik yang dilakukan bisa dari modul yang lain atau dari sumber lain di luar bahan ajar, yaitu yang pertama, dalam proses pembelajaran, saya akan memberikan wawasan dan pencerahan kepada peserta didik dengan memberikan tugas mencari informasi hoax dan informasi yang benar, serta menjelaskan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengarahkan agar konsep kehati-hatian dalam menyebarkan informasi harus selalu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di poin terakhir, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah, ada dua hal yang saya temukan di sini. Yang pertama adalah dengan cara memanfaatkan elemen literasi digital pada mata pelajaran informatika dan dihubungkan dengan mata pelajaran lain dengan tujuan siswa melakukan budaya dan etika digital pada literasi digital dengan baik, sehingga peserta didik mendapatkan informasi yang update dari sumber-sumber terpercaya. Yang kedua, bersama dengan pihak sekolah, kaitannya dengan proyek P5 dengan tema Campaign Anti-Hoax, Etika Bermedia Sosial, serta Keamanan Informasi sebagai praktik dari kepedulian terhadap penggunaan media digital yang baik. Demikian rangkuman dari modul ketiga ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.